Sahabat Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan bahas mengenai 10 pertimbangan menentukan harga jual dalam bisnis kuliner. Foodies, gimana ya caranya menentukan harga jual buat bisnis kuliner yang saya lagi jalanin nih? Bingung banget nih. Nah, dalam menetapkan harga jual, tentu saja banyak pertimbangan yang harus dilakukan dan dikaji secara detail dan mendalam, karena harga jual itu sangat strategik. Yang artinya, kalau salah dalam hal ini, impact-nya bisa sangat fatal buat bisnis kita. Jadi, wajib banget nih dipelajari. Coba kita simak yuk, 10 pertimbangan menentukan harga jual dalam bisnis kuliner. Yang pertama, target market. Siapa sih yang jadi target market kita? Di mana mereka tinggal dan seperti apa wilayah tinggalnya? Umurnya, pekerjaannya, jenis kelamin, pendapatan bulanan, sumber income-nya dari mana? Daya beli dan frekuensi pembelian. Gimana habit dan perilaku mereka? Berapa ya biasanya mereka belanja untuk kategori produk kita? Pahami setiap detail dari target market kita, sehingga keputusan menentukan harga nggak salah atau blunder. Bisa jadi kita pengen nih ngasih harga murah, tapi persepsi terhadap harga malah jadi ngebuat target market berpikir produk kita itu murahan. Padahal mereka nggak bermasalah sebenarnya untuk ngebayar dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, competition. Berapa harga jual pesaing kita? Apakah tempatnya rame dan sustain? Berapa mereka menggaji karyawan mereka? Berapa APC atau average per check customer mereka? Dan gimana sih kualitas makanan yang mereka berikan? Pahami kompetitor dengan sangat detail sehingga kita bisa menentukan harga jual yang tepat dan strategik. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah harga jual yang memang bisa bersaing atau kompetitif. Bahkan di beberapa strategi kita bisa menggunakan harga yang lebih agresif atau lebih murah terlebih dahulu untuk ngehit nih ke kompetitor, menciptakan trial effect bagi target market. Yang ketiga, market share. Penetapan harga ini kadang-kadang juga ditujukan untuk penguasaan market share dengan sangat cepat, sehingga kita bisa menerapkan harga bersaing atau lebih murah dari kompetitor. Ya tentu dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap P&L ya, profit and loss. Prinsipnya, marginnya mungkin aja memang lebih tipis, tapi karena harga kita bersaing dan bisa lebih murah, sehingga TC atau total check kita bisa lebih tinggi. Yang artinya secara revenue atau sales akan menjadi lebih besar. Misalnya ya, 100 juta nih. Kalau net profitnya 20%, artinya kan 20 juta ya. Tapi kalau misalnya 150 juta, net profitnya misalnya cuma 15%, angkanya berapa? 22,5 juta. Tapi karena harga kita yang lebih murah, kita lebih cepat menggarap marketnya. Membangun awareness tentu secara produk pastikan memang tervalidasi ya, bukan cuma mengandalkan harga murah. Yang keempat, core competition. Penetapan harga jual biasanya mempertimbangkan faktor kehebatan atau core competition yang ingin kita bangun atau memang kita miliki saat ini. Contoh lain juga seperti toko kue misalnya, dengan variasi kue yang ada 50-80 variasi, di mana semua kuenya kita buat sendiri di central kitchen atau dapur produksi kita. Maka pastinya cukup sulit untuk pesaing meniru atau ngikutin model bisnis kita. Karena tentu aja selain butuh skill untuk membuat 80 variasi kue, butuh juga modal tempat produksi, membangun tim yang kuat sekaligus juga mampu memasarkan semua produk tersebut. Nah, ini akan jadi core competition kita yang membuat kita bisa menetapkan harga lebih tinggi atau lebih murah tergantung tujuan finansial yang kita rencanakan. Yang kelima, business projection. Penetapan harga biasanya pasti didasarkan juga pada proyeksi bisnis kita dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini akan sangat penting karena kalau salah sejak awal dalam menetapkan harga, dampaknya sangat sistemik bagi bisnis kita di masa yang akan datang. Contohnya nih, kalau kita netapin harga asal murah misalnya ya, tapi ternyata produk cost dan HPP kita terlalu besar. Outletnya sih rame, konsumennya sih seneng, tapi bisnisnya nggak ada cuannya. Nah, kalau udah gini ngapain bisnis? Emangnya kita lembaga sosial? Foodies, tapi kan bisa aja ya, kita kuasai dulu nih target market sehingga profitnya tipis atau minus. Lah memang kamunya bisnis startup gitu. Kalau iya ya silakan aja. Tapi kalau misalnya sudah menguasai market terus gimana? Naikin harga bertahap. Gimana kalau ada yang jual lebih murah dan lebih murah lagi? Gimana kalau cash flow-nya keburu habis duluan? Ini sebenarnya untuk dikonsider aja ya. So, biasanya kalau udah punya proyeksi bisnis nih ya, kita harusnya
atau pastinya udah tahu nih ya, di harga berapa sebenarnya kita akan jualan dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka panjang, kita juga udah pertimbangkan gimana dengan stabilitas dan kenaikan harga kita, karena semuanya udah based on plan. Yang keenam, local market. Kalau bisnis kamu banyak cabang dan berada di berbagai lokasi yang mungkin sekali berbeda dalam banyak hal terkait dengan perilaku dan kebutuhan konsumen, maka pertimbangan menetapkan harga bisa jadi harus dengan strategi multi-pricing strategy atau tier price. Artinya akan ada beberapa harga yang berbeda di beberapa lokasi dengan pertimbangan target market, kompetisi, dan proyeksi bisnis. Sulit sekali nih ya biasanya bicara single pricing strategy kalau bisnis kita banyak cabang di berbagai lokasi, apalagi kalau udah beda kota. Karena itu ketika merumuskan model bisnis di awal, jangan sampai nih baru dipikirin ketika cabangnya udah berada di banyak lokasi. Apalagi kalau model bisnis teman-teman adalah kemitraan atau franchise. Ini akan lebih kompleks lagi nanti cara menetapkan harganya. Yang ketujuh, regulasi pemerintah. Menentukan harga jual juga harus memperhatikan berbagai hal terkait dengan kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pasar, khususnya kalau berkaitan dengan bahan baku utama yang kita gunakan. Contoh nih ya, harga cabai jadi 150.000 atau harga ayam naik 35%. Gimana kita mensolusikan hal ini di harga jual? Gimana kalau tipe konsumen kita yang sensitif terhadap harga jual seperti naik Rp1.000 aja bisa beralih ke kompetitor? Karena itulah ketika menetapkan harga, kita harus memperhatikan sejarah dari bahan baku ini. Misalnya ya, dalam 3 tahun terakhir, apakah terjadi kenaikan harga yang signifikan? Selain tentunya kita lihat juga nih, dari sisi kompetitor kita, jualnya di harga berapa? Gimana dengan PB1 11%? Apakah ini jadi pertimbangan dalam menetapkan harga? Karena ini sifatnya wajib. Ya, banyak sekali teman-teman yang nggak ngenain PB1 11% ini. Dan kemudian ditegur sama aparat. Akhirnya pusing sendiri nih. Karena kalau dibebankan ke konsumen, harganya bisa jadi terlalu mahal. Di sisi lain, realitanya kita lihat nggak semua ya kompetitor kita ngenain bayar PB1. Enak bener kan ya mereka ya? Kitanya pusing harus ikut aturan. Yang kedelapan, brand image. Pesaing jualan kopi rata-rata 25 ribuan. Kita kemudian ingin menjual kopi dengan harga 35 ribuan. Agar image kopi kita memang specialty, premium, dan biji kopi berkualitas. Bisa nggak pertanyaannya? Ya bisa banget dong. Atau misalnya karena lokasi kita yang strategik berada di lingkungan premium dan middle up. Maka harga kopi yang wajar untuk persepsi kualitas adalah 45.000. Why not? Coba lihat aja harga teh TWG misalnya. Bikin kepala geleng-geleng deh kalau udah order tehnya. Kalau buat kaum mending malah nggak usah pernah dipikirin order teh outlet TWG ya. Daripada. Tapi TWG ini punya marketnya sendiri loh. Brand image yang high class, jadi ketika menetapkan harga memang harus mahal agar value brandnya sejalan dengan target marketnya. Beda cerita kalau ngomongin iketan teh 2000-an. Nah ini langit sama bumi kali ya, yang nggak bisa dibandingin dengan TWG karena secara target market juga beda banget. Poin paling pentingnya adalah semua ada marketnya masing-masing, jadi nggak perlu dipusing. Yang kesembilan, other expense. Harga jual di outlet kita 10.000, kemudian kita mitrain atau franchisein bisnis kita. Pertanyaannya, apakah harga jual mitra juga 10.000? Gimana dengan harga bahan bakunya? Kita kan pasti ambil margin kan ya. Gimana dengan ongkirnya? Misalnya kalau antar pulau ya ongkirnya ya. Gimana kemudian PPN 10% yang harus ditanggung mitranya dari pembelian bahan baku? Kalau harga 10.000 tetap sama dengan pusat, berapa net profitnya mitra? Apakah payback periodnya akan sesuai dengan proyeksi bisnisnya? Atau kita malah bingung soal ini? Kalau harga naik misalnya jadi 12.000, pertanyaannya ya, memang harganya akan bersaing. Anda kan sudah sukses atau udah ngebuktiin nih bisa ngejual karena harga 10.000 bukan 12.000. Nah, biaya-biaya lain yang berpengaruh terhadap HPP produk juga harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual. Bisa jadi harga jualnya memang sama, bisa juga berbeda, tergantung dari faktor yang sudah disebutin tadi. Yang ke-10, bisnis model. Terakhir, penetapan harga juga bergantung pada bisnis model yang kita jalanin. Misalnya kita hanya buka outlet punya sendiri di daerah atau kota yang sama. Bisa jadi harga yang dibuat seragam, tapi ternyata sistem pengembangan kita adalah kemitraan atau franchise. Bisa jadi penetapan harga menjadi kompleks karena harus multi-pricing atau sistem tier price, berdasarkan analisanya masing-masing. Inilah mengapa penetapan harga itu sangat penting dan strategik, karena sangat berpengaruh dengan performa bisnis kita baik jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menjadi salah satu faktor krusial keberhasilan bisnis kita. Sahabat Foodies, terus tungguin ya video terbaru kami. Silakan di-subscribe,
Foodies YouTube channel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.